mulai hari ini kita mulai ibadah offline ya. Memang masih orang-orang yang kami kenal lebih dekat, saudara, supaya memudahkan untuk tracing back. Tetapi tentunya lambat laun eventually kami mau mengundang setiap daripada Anda. Nantikan waktunya karena pasti tidak lama lagi kalau kondisinya semua jauh lebih baik, nanti kita akan bisa bersuah tatap muka di Storehouse, Anugerah Church Storehouse. Yuk silakan duduk yang ada di Storehouse. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Yang ada di Storehouse bagaimana kabarnya? Luar biasa, Tuhan baik. Amin. Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Tuhan baik. Kita punya dua set of congregation sekarang ya. Ada yang offline, ada yang online. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita sekalian. Welcome to July, saudara ya. Tanpa berasa sudah 3 bulan COVID-19 ini menyerang kita semua, saudara ya. Dan banyak daripada kita yang memang kelabakan, shock, saudara ya. Dan unaware of the situation. Masih istilahnya termangu gitu saudara ya. Masih istilahnya terpana di dalam kekagetan kita. Dan banyak orang saya kira sudah nggak lagi waras saudara ya. Oleh karena itu puji nama Tuhan, welcome to July. Setiap bulan di Anugerah Church kami akan mengangkat serial baru. Dan pada bulan ini kami mempersiapkan satu serial baru dengan judul yaitu Emotional Health Series atau serial kesehatan mental. Saudara dimanapun saudara berada boleh mengabadikan kebaktian ini. Anda yang di Storehouse jangan lupa untuk diketik hashtag ACS New Normal. Anda yang di rumah juga boleh ketik itu, Anda boleh selfie, tag ke kami, ke saya Daniel Hendrata atau tag ke Anugerah Church atau ke Anugerah Ministries. Nanti kami akan posting ulang dan Anda juga tentunya boleh saling bertegur sapa ya. Puji Tuhan saya melihat tadi ada di Facebook, kita cek dulu Facebook kita. Ada beberapa jemaat yang keren banget ini seperti biasa Papua itu nomor 1 hadir loh ya, puji Tuhan. Dan kemudian saya melihat ada tentunya ada teman-teman jemaat yang masih di rumah nih ya. Dan kemudian saya melihat tadi ada juga dari Los Angeles guys. Ya, Los Angeles ngikutin ibadah kita pada saat ini, menyapa Anda dan juga dari Brisbane, Australia. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk kita saling bertegur sapa saudara, ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, suatu kesempatan yang baik, topik khotbah saya pada pagi hari ini berjudul Waras Menghadapi New Normal. Haleluya. Saudara tentunya Anda pengen tahu dong yang dimaksud dengan waras ini apa sih? Saudara, waras itu memang adalah bahasa Jawa. Kalau waras itu secara harafiah artinya adalah sehat, ya. Tentunya tetapi kalau sekarang kita ngerti kata-kata waras, kalau misalnya ada orang tanya, lu waras enggak? Saya percaya mungkin kadang-kadang kita juga bisa tersinggung karena waras itu bisa diartikan bahwa orang itu enggak pepek pikirannya atau enggak komplit atau gila gitu saudara. Makanya saudara, kalau seperti itu saya mau berikan dulu definisi kepada saudara. Arti waras atau kesehatan mental atau sanity dalam bahasa Inggris itu artinya definisinya apa saudara ya. Kesehatan mental itu artinya kemampuan untuk berpikir dan berperilaku normal dan wajar. The ability to think and behave in a normal and rational manner. Nah masalahnya gini saudara, kalau itu adalah definisi yang banyak ahli psikolog ambil, pertanyaan saya kepada Anda next slide adalah bagaimana kalau kondisi saya dan Anda hari ini tidak normal? Saudara ya, kalau kita dikatakan bahwa sanity atau kewarasan itu adalah kita bisa berpikir di dalam kondisi normal, perilaku yang wajar. Sedangkan kondisi kita, ini environment kita sudah tidak memungkinkan untuk kita berpikir secara normal. Betul enggak? Ada amin saudara ya. Dan bahkan kondisi ini selama 3 bulan terakhir sangat tidak wajar. Nah masalahnya saudara, bila kondisi ini tidak wajar dan tidak normal, lalu apa yang menjadi sikap kita? Saudara berhati-hati karena tentunya hari-hari ini rentan sekali setiap daripada kita dapat menjadi atau mengalami namanya gangguan jiwa, saudara ya. Slide berikutnya ini menunjukkan bagaimana saudara ada serbuan-serbuan di dalam pikiran atau mental seseorang at the same time. Ini ibaratnya kita mengalami tekanan-tekanan yang berlebih-lebihan. Kalau dulu sebelum COVID-19 mungkin permasalahan kita itu masih bisa dilokalisir. Ada masalah uang, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, betul nggak saudara ya? Atau masalah pekerjaan dan biasanya memang betul satu belum tentu berhubungan. Tetapi I think banyak orang sekarang mengalami masalah at the same time. Ada masalah keuangan, ini salah satu yang terjadi yang sangat pelik saudara. Beberapa jemaat saudara ya yang atau beberapa teman dekat yang kami dengar mereka sudah kena PHK.
atau bisnisnya sudah bangkrut mungkin saudara, ya. Sehingga dari sana kalau kita tidak hati-hati, loss-nya income ini akan sangat mengganggu kedamaian yang ada di dalam hubungan suami istri atau keluarga. Belum lagi kalau misalnya ada yang pas kena sakit penyakit, entah itu misalnya kanker atau yang lain-lain, atau mungkin di antara beberapa orang anggota keluarganya sudah meninggal karena COVID-19, saudara ya. Masih banyak orang sayangnya pada hari-hari ini menganggap remeh masalah-masalah seperti ini, saudara ya. Bahkan mereka tidak percaya bahwa beberapa masalah-masalah ini sangat serius sekali, termasuk diantaranya tekanan jiwa atau misalnya bahkan nggak serius dengan menanggapi tentang COVID-19. Beberapa orang mengatakan kalau saya pakai masker itu sesek, rasanya nggak enak banget. Saudara tahu nggak, beberapa orang yang sudah punya sikap yang salah seperti itu, banyak daripada mereka, maaf nih, sudah ada di liang kubur. Nah saudara, sehingga pada waktu hari itu mendera keluarga dekat kita, baru kita ini mengalami shock terapi yang sangat kuat. Baru kita kaget, baru kalau kita biasanya suka meremehkan, kita tidak dipersiapkan dengan benar. Makanya tiba-tiba pada waktu terjadi lonjakan, seperti kayak orang kena strum ribuan volt atau ribuan watt gitu saudara ya. Kalau kita nggak gila, itu sudah puji Tuhan. Kalau kita bisa masih mengangkat tangan dan masih bisa tersenyum, saya percaya ini bukan karena kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara pastikan bahwa sampai dengan hari ini saudara masih waras. Pertanyaan saya kepada setiap Anda, ada di Storehouse ataupun di rumah, berapa banyak yang masih mau waras? Angkat tangan. Haleluya, ketik saudara ya, saya masih mau waras. Nah makanya saudara, kalau kita nggak berhati-hati, orang-orang itu bahkan bisa bunuh diri loh. Ya, yuk kita nggak mau berlama-lama untuk membahas tentang psikologi, kita harus kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Yang di Storehouse baca dengan kuat saudara ya. Yang di rumah Anda boleh baca juga. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ini luar biasa banget. Tuhan Yesus tahu sekali bahwa di dalam kehidupan akan ada tekanan-tekanan yang sangat berarti, saudara. Dan tekanan-tekanan itu juga nggak bisa dipandang remeh. Dan tekanan-tekanan itu bisa muncul karena berbagai macam hal yang sudah tadi saya sebutkan. Atau mungkin ada pre-existing condition kita. Ada beberapa orang yang mungkin mengalami tekanan akibat masalah keluarga yang berlebih-lebihan. Ada banyak orang juga misalnya gagal memenuhi ekspektasi orang tua. Atau mungkin mereka perfeksionis saudara. Mereka punya satu cita-cita setinggi langit saudara. Yang cita-cita itu tidak menyakiti orang. Tetapi karena masalah-masalah yang sekarang ini ada mendera dunia, akibatnya mereka kemudian depresi, down saudara. Nah makanya ribuan tahun yang lalu kita tahu bahwa firman Tuhan ini memang saudara ya, absolut sekali kebenarannya. Sudah diuji ribuan tahun, sudah diuji oleh berbagai macam permasalahan. Dan Tuhan Yesus tepat sekali pada waktu berkata, marilah kepadaku. Datang kepada Tuhan Yesus, bukan dengan kepada Daniel saudara. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah saudara, tetapi Yesus Kristus pasti akan sanggup. Dan dia berkata, semua yang letih lesu. Siapa yang letih lesu? Saudara yang letih lesu katakan, saya letih dan lesu. Saya lemah, akui itu saudara. Kepada Tuhan Yesus kita nggak perlu jaim. Nggak perlu kita berkata, gua bisa. Jangan dong kalau dengan Tuhan Yesus kita harus kelihatan sempurna. No. Saudara, Tuhan Yesus ini keren banget karena apa? Dia punya X-ray vision. Saya yakin dari kecil bahwa film Superman itu inspire dari Alkitab. Saudara ya, bahwa bagaimana Superman itu bisa ngelihat di balik tembok, saudara bagaimana bisa punya kekuatan, itu bukannya adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, saudara ya. Nah kemudian dikatakan juga bukan cuma letih lesu, tetapi berbeban berat. Janji Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan kelegaan. Katakan saya mau lega. Katakan saya mau merasa lega. Saudara ini penting banget. Ayat 29 dikatakan, kalau kamu pikul daripada kuk yang dipasang oleh Tuhan.
Kalau kamu kembali berorientasi kepada apa yang menjadi ekspektasi atau rencana besar Tuhan terhadap dirimu, saudara, maka janji Tuhan jiwamu akan tenang. Hari-hari ini banyak orang yang jiwanya nggak tenang. Saudara, nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Makanya itu penting sekali esensi kita pada waktu kita menghadapi permasalahan-permasalahan apapun yang sangat berat. Go back to Jesus Christ. Ada amin? Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Slide berikutnya. Saudara, banyak orang, saudara ya, melihat satu gunung es. Ini tentunya foto yang saya tunjukkan adalah foto tampak samping. Nah, kalau kita lihat gunung es, saudara kalau tidak nyelam, tentunya saudara tidak akan melihat kedalaman daripada berapa besar gunung es itu, betul nggak? Ya, makanya ada kata-kata the tip of the iceberg. Saudara, tip of the iceberg ini gambaran daripada tubuh saudara dan saya. Ini adalah fisik atau raga kita. Kita tahu saudara ada yang namanya 5 panca indera, saudara ya, ada melihat, kita mendengar, kita merasa, kita membau, kita mengecap saudara. Inilah the tip of the iceberg. Orang-orang lihat kita, saudara, ini adalah gambaran daripada iceberg atau gunung es kita. Makanya ada orang juga yang bilang pada waktu ada orang sukses, kamu jangan cuma lihat keberhasilannya. Kamu harus lihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Apa yang dia lakukan pada waktu teman-temannya lagi main Mobile Legend atau PUBG. Atau mungkin lagi drakoran terus saudara. Atau mungkin sebaliknya. Sekarang saya dapat katakan juga, kalau ada orang yang ingin bunuh diri saudara. Itu cuma manifestasi daripada apa yang ada di dalamnya. Saudara percayalah bahwa the tip of the iceberg itu tidak menunjukkan keseluruhannya. Mari kita lihat berikutnya. Kalau kita nyelam lebih dalam saudara, saudara akan menemukan yang namanya jiwa. Katakan bersama dengan saya jiwa. 2, 3. Jiwa. Saudara, jiwa ini saya bagi 2. Ada yang namanya kesadaran atau consciousness. Atau yang kedua namanya ketidaksadaran atau unconsciousness. Saudara, kesadaran ini berbicara tentang bagaimana saudara berpikir. Seseorang mempunyai nalar, seseorang mempunyai logika. Pikiran dengan otak ini enggak sama. Otak itu adalah tubuh atau fisik saudara ya. Tetapi logika atau nalar atau kesadaran atau berpikir ini adalah akibat daripada kita pada waktu menggunakan otak kita saudara. Dan bagaimana caranya kita dibentuk ini sangat panjang sekali. Kita punya 4 minggu nanti untuk membahasnya saudara ya. Tetapi bagaimana kita membaca firman Tuhan, bagaimana kita mempunyai pertemanan yang sehat, bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua kita, bagaimana trauma masa kecil kita, ini semuanya berlaku. Kita nggak bisa cuman shrug it under the carpet, kita nggak bisa cuman lupakan begitu saja, karena emosi atau jiwa itu real, saudara ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya alam bawah sadar atau unconscious, saudara. Berbicara tentang perasaan, emosi, kemudian kenangan, sikap hati, rasa percaya, fobia atau ketakutan, kekhawatiran, iri hati. Nah makanya ini semua, ini yang membentuk perilaku-perilaku yang dimanifestasikan oleh gunung es kita. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian paham? Kita lihat lebih dalam lagi, dimensi yang ketiga, yaitu roh. Saudara, roh ini berbicara tentang bagaimana seseorang itu connect dengan pencipta. Kalau di dalam Alkitab, di dalam kekristenan namanya dengan Tuhan Yesus. Saudara ini penting banget karena kalau kita nggak connect dengan pencipta, dengan Tuhan Yesus, penulis kehidupan, maka roh kita hibernate. Roh kita dalam tanda kutip mati, saudara. Makanya itu kita perlu ada satu longing heart, ada satu kerinduan manusia untuk kita connect dengan pencipta kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda yang belum kenal siapa penciptamu, saya mau kenalkan. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah penulis kehidupan. Dia yang ada sejak daripada awal. Dia yang sama tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dia yang memberikan tujuan hidup kepada saudara. Dia akan sanggup menyembuhkan saudara. Dia akan sanggup provide di tengah-tengah kekeringan atau kerugian-kerugian apapun. Dia sanggup memberikan jalan keluar kepada saudara. Ayo engkau yang percaya, jangan ragu-ragu, jangan setengah tiang. Katakan Yesus dahsyat, Yesus hidup dan berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, pada siang hari ini, pada hari ini saya mau mengajarkan Anda 4 tindakan untuk kita tetap waras. Saudara siap? Ada 4 tindakan. Yang pertama adalah datang kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian di Matius pasal yang ke-11 ayat 25. Beberapa ayat sebelum daripada ayat yang kita baca tadi. Dengan jelas di sana ini keren banget saudara. Mungkin saudara jarang baca ayat ini. Kita biasanya lebih fokus kepada ayat 28. Dikatakan ayat 25 firman Tuhan berkata, dengar baik-baik.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Wow, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Saudara, saya tahu ini tidak berbicara tentang size secara fisik atau literal atau harafiah. Tetapi ini berbicara tentang kata-kata kiasan. Ada orang yang menganggap dirinya hebat tapi enggak hebat. Ini berbicara tentang paradoks. Saudara pernah lihat orang yang sok kaya tapi enggak kaya? Pernah lihat orang yang sok miskin tapi enggak miskin? Saudara, ini ada orang yang sok pintar tapi maaf nih, bodohnya bukan main. Saya melihat tadi malam ada satu video yang dikirim oleh teman saya, saudara. Seorang polisi yang berbaik hati, yang ninjau ke penjara. Tanya satu persatu, gimana kabar kamu bro? Gimana kabar kamu? Lu nyolong apa? Nyolong ayam pak. Dapat duit berapa? 70.000. Ya maling kere, repot saudara kata polisinya. Yang kedua, kamu nyolong apa? Nyolong mobil. Dapat apa kamu? 70 juta karena lebih berharga. Kemudian yang satunya saudara ya, yang terakhir. Bro, lu nyolong apa bro? Nyolong ATM pak, bobol ATM gitu maksudnya ya. ATM-nya dilepas, dibobol. Ini saya berharap tidak menjadi inspirasi saudara. Nah kemudian polisinya juga tanya dong, lu dapat duit berapa? Enggak dapat duit apa-apa pak. Lu kok bisa? Emang ATM-nya rusak? Enggak pak, ATM non tunai. Iya. ATM non tunai dibobol. Makanya sekolah bro gitu ya. Jadi maling pun itu perlu modal sekolah saudara. Saya berharap ini tidak menjadi inspirasi. Tetapi makanya saudara jangan kita menjadi sok pintar. Datang kepada Tuhan, come as you are saudara. Akui kesalahan kita, akui kebodohan kita. Karena apa? Tuhan sudah berkata, Bapa itu sembunyikan bagi orang yang bijak. Kalau terus kita merasa bahwa oh I can handle this. Oh I got hold of my situation. You know what? Saudara nggak akan pernah selesai daripada masalah saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara masih orang pandai. Saudara tahu nggak? Saudara akan dipermalukan oleh orang-orang yang merasa dirinya tidak pandai. Karena itu sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara, when you come to Jesus, fokus kepada Tuhan. Jangan salah prioritas. Saudara, semalam ada orang DM ke saya, saudara ya. Seorang pemuda bilang gini saudara, kalau saya lihat respect dari DM-nya beberapa kali, rupanya dia cukup sering DM saya dan pernah beberapa kali saya jawab. Dia bilang gini, Pak tolong doakan saya karena hari Selasa nanti saya akan ujian untuk masuk kuliah. Saya udah gagal at least 2 kali dan kalau saya gagal saya tidak bisa nyenengin hati mama saya. Papa saya sudah meninggal saudara. Kira-kira menurut saudara mulia nggak anak ini? Halo, nggak ada jebakan di sini saudara. Menurut saya ini mulia banget. Tetapi kemudian saudara Tuhan menunjukkan dalam hati saya. Saya harap ini kebenaran. Dan kemudian saya tanya, bro, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Saudara, hubungan kita dengan Tuhan ini menunjukkan fokus kita ada di mana. Memang banyak tangisan kita, banyak kegalauan kita itu kedengarannya holy. Kedengarannya mulia. Tetapi sebenarnya ini akibat karena kita salah fokus dalam kehidupan. Makanya saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, jangan mau merubah Tuhan. Tapi biarkan Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita seharusnya berubah. Ada amin saudara. Karena gagalnya saya melihat saudara, dia belum jawab. Karena gagalnya seseorang itu tidak mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Makanya tujuan hidupnya kemudian mau nyenengin orang tua, nyenengin istri, nyenengin pacar. Sampai ada yang mau nyenengin istri muda. Makanya saudara, kalau kita mau nyenengin Tuhan. Matius 6:33 mengatakan everything else will follow you. Kalau kita gagal untuk mengerti apa yang menjadi kesenangan Tuhan atau rencana Tuhan, maka yang terjadi kita mau nyenengin orang tua kita. Akibatnya apa? Saudara akan under pressure, saudara akan unnecessary trouble. Bukan berarti kita nggak perlu nyenengin itu semua, saudara ya. Kalau yang istri muda, singkirkan itu, saudara. Memang betul saudara perlu nyenengin suami, nyenengin istri, nyenengin anak, nyenengin orang tua, nyenengin kakek nenek, keturunan dan whatever it is, saudara. Tetapi yang pertama, let's adjust our priority. Inilah kesempatan yang sangat baik
Karena apa saudara? Apapun ini terutama Anda yang para pemilik usaha atau pemilik kehidupan. Siapa pemilik usaha? Siapa yang pemilik kehidupan? Saya pemilik kehidupan saya loh saudara ya. Ingat, kamu bukan pemilik, tapi kamu cuman pengelola. Yang percaya katakan amin. Bahkan hidupmu, engkau bukan pemiliknya, engkau cuman pengelolanya. Makanya jaga hidupmu baik-baik. Tanya kepada Tuhan bagaimana Tuhan inginkan supaya how your life is supposed to turn out to be. Saudara, makanya Tuhan Yesus datang berkata kepada kita, come to me, I want to give you rest. Rest. Enggak ada cara yang lain atau remedy yang lain kecuali you learn to rest in Him, bukan rest in peace. Rest ini diartikan dalam bahasa Indonesia adalah beristirahat, kelegaan, ketenangan, damai sejahtera yang melebihi akal pikiran sehat manusia. Saudara, di tengah-tengah pada waktu orang nggak lihat dan orang tidak mengerti. Saya nggak tahu bagaimana impresi saudara, impresi orang terhadap saudara, atau impresi saudara terhadap saya misalnya. Kita nggak bisa judge apa yang orang mau pikirkan. Tetapi dengar baik-baik, pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus dan mulai belajar untuk menata ulang prioritas kehidupan kita. Satu jaminan dari Tuhan, bukan dari Pastor Daniel. Dan Tuhan Yesus berkata, I will give you my rest. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya pernah gagal di tahun 2006. Pada waktu Tuhan izinkan saya dan Pastor Debbie untuk membangun pelayanan ini dari awal. Saudara, Good News Program gak bisa mengudara. Bukan karena kita gak bisa produksi, tapi karena kami gak punya duit. Hutang sudah menumpuk. Dan rupanya pada waktu itu permasalahan itu timbul untuk menunjukkan prioritas kami apa. Saya galau, saya depresi. Hampir waktu itu, hampir 1 bulan saya nggak mau keluar rumah. Malu saudara, sudah jadi pengusaha, bukan bangkrut, menerima panggilan Tuhan, kami tinggalkan segala sesuatu. Tapi sekarang melayani Tuhan kok malah bangkrut gitu loh. Apa kata orang gitu. Coba katakan, apa kata orang gitu. Gitu kan saudara ya. Saudara, itu yang membuat diri kita kemudian menjadi depresi. Saya depresi banget. Dan kemudian gak lama anak saya sakit. Mungkin saudara banyak yang sudah dengar ceritanya. Kalau saudara mau tahu nanti saudara bisa baca dari buku-buku yang pernah kami tulis. Ada God Your Family, ada I'm Number 2, ada Love Revolution saudara. Karena di sana itu terpampang semuanya saudara. Dan pada waktu kami mengerti, pada waktu saya pribadi mulai mengerti apa yang menjadi prioritas kehendak Tuhan. Bahwa saya bukan pemilik. I am not the owner of this ministry. Saudara, maka dia akan memberikan kelegaan kepada kehidupan saya. Ini yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua adalah mari saudara, kalau memang Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu, tangkap visi Tuhan itu. Ini langkah yang kedua, tangkap visi Tuhan itu. Saudara dan saya, kita ada di dunia karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak orang tua. Orang tua saudara dan saya, atau bahkan diri saya dipakai Tuhan, cuman sebagai fasilitas melahirkan anak-anak kita. Tetapi kita bukan pemilik daripada rencana itu, saudara. Mulai orang tua singkirkan rencanamu terhadap anak-anakmu. Bukan saudara nggak boleh buat rencana. Tetapi selaraskan dengan rencana Tuhan. Tangkap visinya Tuhan. There's a grander vision. Ada rencana yang lebih megah, lebih hebat, lebih perkasa daripada pemikiran kita. Yang cuman berpikir hari ini kita mau makan steak wagyu seri berapa. Betul saudara? Puji Tuhan saudara. Dan tujuan Tuhan salah satunya yang saya pasti bisa katakan adalah memakai saudara dan saya menjadi alat pamer kerajaan surga. Ini penting sekali. Di zaman seperti ini kita dipanggil untuk tidak menjadi sama. Di Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9 yang tadi Pastor Debbie udah kutip. Saudara, dengan cepat saya akan mengatakan firman Tuhan berkata ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, ini orang edan benar. Ini orang sudah nggak waras. Dalam kondisi seperti ini, saudara. Mbok, saudara, itu orang misalnya maaf nih ya kalau ada. Orang tuanya baru meninggal karena COVID, tapi dia bersuka cita. Bisa ke gereja, bisa tepuk tangan. Kan orang gila. Halo, bagaimana menurut Anda? Perusahaannya baru bangkrut, tapi bersuka cita. Saudara, karena apa? Tuhan tahu, saudara, ini kesempatan buat kita untuk menjadi alat pamer kerajaan surga. Dunia nggak bakal mengerti. Bahkan diri kita pun kadang-kadang bingung. Tetapi nomor 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam hal doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, karena ini yang dunia gagal paham. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lu gak punya pekerjaan, kok masih bisa bersuka cita? Bukan hura-hura loh saudara ya. Bersuka cita dengan hura-hura dua hal yang berbeda. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Di dalam Alkitab kita kalau engkau buka dari kitab Kejadian sampai akhir, ada cerita-cerita yang sangat dahsyat. Yusuf dijual oleh kakaknya. Hal itu membuat dia bisa menjadi gila kalau dia misalnya nggak kenal Tuhan, saudara. Daniel tiba-tiba loss of everything. Dia dibuang ke kandang singa. Dia baru berdoa, Tuhan salah gua apa? Gua udah berdoa, gua udah menjalankan rencanamu. Kenapa engkau izinkan aku dibuang ke kandang singa? Bagaimana dengan Daud? Daud dikhianati, saudara. Kalau oleh orang lain itu oke lah, itu manusiawi. Dikhianati oleh Absalom. Putra mahkotanya saudara. Bahkan Absalom memamerkan bagaimana dia menidurin gundik daripada Daud. Itu disoto di seluruh istana saudara. Semua orang tahu dipermalukan demikian rupa. Sosok kita yang paling besar. Role model kita Tuhan Yesus. Dikhianati oleh murid kepercayaannya. Saudara memang murid terkasih. Versinya Yohanes adalah dia. Karena Yohanes yang menulis itu. Betul kan? Tetapi logika sehat kita. Kalau saudara mau percaya kepada orang. Yaitu orang yang saudara percaya dengan keuangan saudara, betul nggak? Right? Yesus dikhianati oleh seseorang yang dia sangat percaya, Yudas Iskariot. Kita pun represent Yudas Iskariot ini. Berkali-kali kita mengkhianati Tuhan. Kita salibkan dia. Saudara, tetapi orang-orang ini termasuk Tuhan Yesus, dia nggak gagal fokus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, katakan saya akan tetap waras. Haleluya. 3, ini penting saudara. Ask to have gifts of discernment. Minta Tuhan karunia untuk menimbang dan membedakan. Di dalam hari-hari ini kita sangat perlu ini saudara. Sangat perlu sekali untuk kita menimbang. Ini berkat dari Tuhan atau enggak. Tampaknya baik tapi belum tentu loh dari Tuhan. Ada amin saudara ya. Jangan sampai musuh mencoba menjebak kita dengan kebodohan-kebodohan yang kita tidak mengerti. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Upgrade your mind, saudara. Upgrade. Sehingga kamu dapat membedakan. Ini discernment. Menimbang, membedakan. Manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Haleluya. Makanya kita nggak bisa cuma belajar sesuatu. Kemudian outputnya langsung cespleng. Nggak bisa. Di dalam discernment of the Spirit ini, what you need to do adalah walk and trust the Holy Spirit. Berjalanlah dan percayalah bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan Anda. Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara. Belum pernah pada saat ini ada orang yang melewati kondisi ini sebelumnya. It's uncharted territory. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Anak saya yang besar, anak kami saudara ya, Angel itu ada di Singapura. Karena COVID-19, beasiswanya terancam untuk hilang. Belum hilang, kami masih berdoa supaya tidak hilang beasiswanya, saudara. Kami harus bersiap-siap, ini memang saya belum bisa, saya tidak ceritakan dari berbulan-bulan yang silam, karena ini sudah berjalan sejak 3 bulan yang silam, saudara. Tetapi, saudara, kami ajarkan kepada anak kami untuk fokus, prioritas. Kami udah mau tarik pulang, udah deh pulang. Kalau hilang ya hilang gitu. This is life. You cannot win it all. Kalau saudara mau dapat sesuatu dan memuliakan Tuhan itu gampang. Tapi kalau engkau kehilangan dan engkau memuliakan Tuhan, itu lebih dahsyat saudara. Bapak Ibu sekalian, jawaban memang sampai dengan hari ini belum terungkapkan. Tetapi saudara, kami mulai mentor kembali Angelin, saudara. Dan kemudian kami pastikan, kamu harus tata kembali hidupmu bersama dengan Tuhan. Yuk, daripada kamu pergi ke gereja di Singapura, atau di sana juga online. Join our online church. Kami bisa mentorin kamu lagi. Dan kami buat strategi-strategi baru. Dan kami bilang salah satunya lu cari pekerjaan. Kalau memang kamu harus pulang ya kamu pulang. Tapi kalau kamu bisa untuk minimal mensustain kehidupan kamu hari demi hari, kamu kerja. Saudara, kami mulai cari beberapa opportunity, dia mulai cari saudara. Kami kasih ide, tetapi rupanya ide dia yang lebih berhasil. Dia mau cari pekerjaan.
Saudara tahu dia lagi kuliah di bidang perfilman. Nanti pada waktu bulan September, saudara doakan semoga ini bisa resume dengan baik. Dia akan masuk ke final year, tahun ketiga saudara. Dan dia pengen sekali kalau bekerja itu bukan cuman ya menjadi posisi-posisi yang lain saudara ya. Tetapi dia tentunya mau bekerja dalam dunia perfilman. Saya bilang dari awal, bagaimana mungkin kamu bisa dapat pekerjaan di dunia perfilman? Di zaman sekarang nggak mungkin ada orang mau produksi. Ini saya ngomong gitu saudara. Tetapi rupanya saya tentunya juga salah. Saya juga manusia, saya bisa bersalah saudara. Saudara, Angelin sudah dapat 2 kali pekerjaan. Walaupun part time. Yang pertama saudara satu hari dibayar, kalau ukuran Singapura nggak besar saudara, cuma $70. Kalau dikonversikan memang sehari 700.000, wah gede banget saudara. Yang hari-hari ini dia lagi kerja satu hari, saudara dapat uang $100 per hari. Kelihatannya gede banget. Kalau kali 30 ya lumayan dong, bisa untuk sustain kehidupan. Tapi kalau di Singapura itu kecil banget, percayalah saudara ya. Jadi anak saya pun nggak boleh menyerah. Anak saya pun saya pastikan, kamu anak walaupun kamu cewek, kamu harus tetap kerja. Hadapi kehidupan, jadi tangguh, jangan lembek, percaya kepada Tuhan. Saudara, saya lebih kejam terhadap anak saya dibandingkan terhadap saudara. Percayalah itu. Kalau enggak percaya nanti tanya sama dia saudara. Ya puji Tuhan, kalau sama saudara saya mungkin banyak ketawa, tapi sama anak-anak saya enggak terlalu banyak ketawa seperti saya bertawa bersama dengan saudara. Haleluya, ada amin saudara. Tapi saya bangga, I'm proud of you Angelin. Saya bangga bahwa dia enggak menyerah. This is life. Kehidupan itu adalah bagaimana kita tidak menyerah kalah di saat-saat sampai nafas terakhir itu Tuhan percayakan di dalam raga dan paru-paru saudara. Yang percaya katakan amin. Katakan aku tidak akan menyerah. Makanya hari ini saya pakai kaos never give up saudara. Haleluya. Yesaya 46 ayat 10. Tuhan berkata, ini Roh Kudus berkata, I make known the end from the beginning, from ancient time. What is still to come, I say my purpose will stand and I will do all that I please. Saudara, dia tahu titik akhir dari permulaan. Saudara dan saya nggak tahu. Dia tahu akhir daripada COVID-19 ini. Saudara, saya nggak tahu. Saya nggak punya jawabannya. Makanya saudara sekarang ini adalah langkah yang perlu kita ambil. Saya akan masuk ke poin yang nomor 4. Saudara, minggu lalu siapa yang menikmati kebaktian di sini? Anak saya James share sesuatu saudara. Banyak orang diberkati, kita berikan tepuk tangan untuk James dulu dong. Ya puji Tuhan. Hari ini James mau share lagi, boleh nggak saudara? Come on James, come. Poin nomor 4 James yang akan menyampaikan kepada saudara. Haleluya. Ini cara kami juga mementor saudara ya. Nanti saya mau juga mentorkan beberapa daripada saudara, para pekerja, para diaken yang memang ingin dimentorkan. I'll give you a chance. Ayo sekarang poin yang keempat adalah, alright, come on James, come here. Tes. Okay, just say it too. Okay, I'm going to share what I learned again. Hari ini saya akan membagikan kembali apa yang saya pelajari. And what I learned today is that even if the times are bad or the times are good, you have to be grateful. Dan yang saya pelajari adalah meskipun keadaan baik atau tidak baik, kita harus belajar untuk mengucap syukur. If times are good, like if you have a lot of money, if you have food, if you have everything. Kalau dalam keadaan baik, misalkan Anda punya banyak uang, punya makanan di meja makan, ya, dan punya segala sesuatunya. And you're healthy, you cannot be like, oh no, God didn't do it, it's me because I was careful with the virus and doing the social distancing and stuff like that. You cannot do that. Ya, dan kita merasa baik-baik saja, kita nggak bisa berpikir bahwa oh itu aku yang melakukannya bukan Tuhan. Karena aku sudah menjaga kesehatan dengan baik, aku pakai masker, aku social distancing, kita nggak boleh berpikir seperti itu. Yeah, and even if times are bad, you still have to be grateful. That's because you still have some food, you're healthy, you have a roof over your head and you're safe. Ya, dan kalaupun keadaan lagi tidak baik, belajarlah untuk mengucap syukur karena kamu masih sehat, karena kamu punya atap di atas kepalamu dan kamu punya makanan dan engkau selamat. I'm going to make a reference to a verse. First Thessalonians
5 verse 18. Dan saya mau mengutip satu ayat di Alkitab dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. And that's what I learned. Dan itulah yang saya pelajari, saudara. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. God bless you, James. Okay, praise the Lord.